Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia merupakan makhluk yang sering melakukan kekhilapan dan kesalahan yang tentunya akan mengakibatkan manusia pelaku khilaf dan salah tersebut akan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali pernah menyatakan bahwa sumber dosa yang paling berbahaya dari manusia itu adalah dua syahwat. Yang pertama adalah syahwat perut, yang kemudian mengakibatkan Adam alaihissalam itu sampai dikeluarkan dari surga Allah. Dan kemudian dari sana nanti akan memunculkan syahwat farji. Oleh karena itu, ini akan dapat membahayakan terhadap manusia. Dan dari syahwat perut ini kemudian nanti akan mengakibatkan beribu-ribu dosa, termasuk tadi yaitu pengaruhnya terhadap syahwat biologisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengkhawatirkan akan munculnya fitnah atau kesesatan dari syahwat dan fitnah syubhat terhadap umatnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna mimma akhsha alaikum syahwatil ghayyi, bahwa sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan dari kalian adalah mengikuti syahwat. Syahwat pada apa? Fi butunikum, pada perut kalian, wa furujikum, dan parji-parji kalian. Lalu kemudian dosa yang disebabkan dari syahwat dan parji ini yang tadi akan mengakibatkan kotornya terhadap hati atau jiwa manusia, dan juga mengakibatkan semakin jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman, idza adnaba dzanban, apabila dia berbuat dosa, maka dikatakan kanat nuktatan sauda fi qalbih, maka ia akan ditorehkan satu titik noda hitam di dalam hatinya. Nah, inilah barangkali tadi yang dikatakan dosa yang dilakukan oleh manusia akan mengakibatkan kotor terhadap jiwanya. Karena demikian Rasulullah SAW menegaskan. Lalu apa yang dikatakan dengan tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa sebagai tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini? Saum dan penyucian jiwa. Tazkiyatun nafs merupakan satu proses di mana akan terjadi penyucian terhadap jiwa dari noda-noda dosa yang memang setiap saat disadari atau tidak dilakukan oleh manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan tazkiyatun nafs. Mengapa? Karena nanti pada hari akhir Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima hambanya untuk bertemu dengannya kecuali illa man atallah biqalbin salim, kecuali membawa
hati yang selamat, hati yang bersih. Kemudian juga pada akhirnya nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggolongkan manusia yang melakukan proses penyucian jiwanya dari dosa-dosanya, digolongkan kepada orang-orang yang beruntung. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 9 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian langkah apa kira-kira yang mesti dilakukan ketika mau melakukan proses tazkiyatun nafs? Nah, salah satunya adalah dengan melaksanakan ibadah saum. Mengapa kita perlu melaksanakan ibadah saum sebagai proses tazkiyatun nafs atau penyucian terhadap jiwa kita yang sebelumnya telah dipenuhi oleh noda-noda dosa yang tadi? Nah, saum itu sendiri terdapat atau terkandung di dalam saum itu nilai-nilai kesabaran. Nilai-nilai kesabaran inilah yang nanti akan menjadi pengendali terhadap jiwa manusia itu sendiri yang didominasi oleh syahwat, terutama syahwat perut dan syahwat farji. Nah, dengan kesabaran inilah sebagai pengendali jiwanya. Makanya Rasulullah SAW menyatakan bahwa as-sabru itu nisfu as-saumu nisfu sabri. Saum itu merupakan setengah dari kesabaran. Maksud bahwa saum merupakan setengah dari kesabaran ini dapat diperjelas dari pernyataan Ibnu Rajab Al-Hambali ketika memaknai sabda Rasulullah SAW yang merupakan pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dalam hadis kursinya, apa yang dikatakan bahwa kullu amal ibni adama lahu, setiap amal Adam itu untuknya. Jadi setiap amal anak Adam apapun itu manfaat bagi si pelaku atau yang melaksanakannya itu, tentunya manusia. Nah, illa siyama, kecuali ibadah saum. Kata Allah demikian. Fa innahu li, karena sesungguhnya ibadah saum itu bagiku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Nah, dari sini Imam Ibnu Rajab menjelaskan bahwa di antara keutamaan saum itu dikarenakan dengan saum tersebut dapat terkumpul 3 jenis kesabaran. Jadi 3 jenis kesabaran yang dapat terkumpul dari saum. 3 jenis kesabaran tersebut semuanya bermuara untuk Allah, yaitu sabrun ala ta'atillah, sabar dalam melaksanakan ketaatan tentunya untuk Allah, ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, sabrun an maksiatillah, sabar dari melaksanakan kemaksiatan kepada Allah. Sama, ini juga bermuara kepada Allah. Lalu yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, sabar atas takdir Allah ketika manusia mampu menahan lapar dan dahaga. Itu yang disebutkan dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah sepantasnya seseorang yang saum dengan kesabarannya itu dapat memfungsikan saum dan sabarnya
agar menjadi junnah. Itu. Jadi menjadi junnah. Junnah itu adalah perisai. Perisai penahan sehingga manusia dapat mencegah dirinya dari melakukan dosa. Dari melakukan dosa. Nah, Rasulullah SAW menyatakan demikian. As-siyamu junnatun. Bahwa saum itu berfungsi sebagai perisai. Jadi ada sebuah tindakan preventif. Sebelum melaksanakan dosa, nah dengan saum ini akan menjadi pengendali dari melaksanakan dosa dan kemaksiatan itu. Yang kemudian, saum itu sendiri akan berfungsi sebagai obat atau sebagai pencuci, penghapus. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa orang yang melaksanakan ibadah saum, terutama saum Ramadan, dalam keadaan iman kepada Allah dan senantiasa mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka ia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, inilah yang dikatakan bahwa dari saum tersebut akan menjadi sarana tazkiyatun nafs, pencuci terhadap jiwa yang tadi. Dan suci jiwanya dengan ketaatan, suci jiwanya karena bersih dari berbagai noda kemaksiatan, dan suci jiwanya karena diampuni dosa sebagai balasan dari kuatnya menahan lapar dan dahaga, juga menahan syahwat farji yang tadi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini perlu kita renungkan betapa besar dan agungnya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman tatkala Allah mensyariatkan ibadah saum. Karena dengan ibadah saum tersebut akan membawa manusia kembali suci. Dalam hadis yang tadi di atas redaksi awalnya telah disebutkan bahwa ketika manusia melaksanakan satu dosa, maka dalam hatinya akan ditorehkan satu titik noda hitam. Akan tetapi fa in taba wa naza'a wastaghfara, maka jika dia bertobat kemudian berhenti dari melaksanakan dosanya dan meminta ampunan kepada Allah, maka suqila minha qalbuhu. Hatinya akan kembali suci. Hatinya akan kembali bersih. Dengan apa? Tadi, dengan taubat yang termasuk kepada sarana tazkiyatun nafs dan berhenti. Dan tentunya diisi oleh apa? Oleh amalan-amalan yang baik di hadapan Allah. Salah satunya di sini adalah dengan ibadah saum. Maka oleh karena itu, ikhwatu iman, pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita dengan khusyuk dan dengan benar-benar didasari keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan ibadah saum dengan sebenar-benarnya, dengan seikhlas mungkin, sehingga akan berfungsi sebagai tazkiyatun nafs, dan kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat dan akan menikmati nikmatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.